Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dahsyatnya salawat bunda. Walaupun salawat ini diucapkan orang-orang nggak pernah sholat, walaupun salawat ini diucapkan orang-orang fasik, orang-orang zolim yang mengucapkan salawat, tetap sampai. Beda dengan zikir, belum tentu diterima. Tapi salawat 100% sampai. Makanya bunda kumpulkan salawat selama di dunia. Mudah-mudahan walaupun kita diazab, disiksa di alam kubur, walaupun kita disiksa di alam barzah, dibakar kelak di akhirat nanti di api neraka, insya Allah berkat salawat yang bunda kumpulkan selama hidup di dunia, mendapat syafaat. Jangan pernah berhenti bersalah salawat bu. Itulah yang akan mendapat syafaat kelak di akhirat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Mudah-mudahan salawat ini bunda, insya Allah semua kita dikenal oleh baginda Rasul. Apa nggak dikenal bu? Siang kirim salam, betul? Kirim salam nggak? Sore kirim salam, nanti maghrib kirim salam lagi. Ibu tahu nggak mengapa di akhir sholat itu ada salawat? Kalau kita cek bu, termasuk saya, itu nggak sah sholatnya bu. Kenapa? Ketika sholat betul? Tadi zuhur ada menghayal nggak bu? Jujur bu. Ini saya pakai baju apa? Waduh, jilbab pink nggak ada. Gimana kena marah sama ketua nanti? Cari ke pasar. Lagi sholat, belum jam 3. Ke pasar. Ada yang masih basah? Aduh. Ada yang belum digosok? Aduh. Menghayal ketika ketika kita bertakbir bunda, Allahu Akbar, langsung setan masuk. Apa kata setan? Uskur haza, uskur haza, uskur haza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, ingat itu. Ini mau pakai tas apa nih? Biar keren. Pakai itu pink sama-sama semuanya. Ya, yang lain hitam. Waduh, beda, malu. Kenapa? Banyak uang masa pakai tas jelek? Ya bu ya kan? Menghayal. Kalau kita cek bu, sholat kita semua termasuk saya mungkin nggak sah. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar pertama sekali, itu langsung setan masuk. Uskur haza, uskur haza. Ingat ini, ingat itu. Apalagi PDAM-nya, PLN-nya bu, besok terakhir. Bayarnya 1 juta, uang cuma 500. Kalau dipotong bu, malu sama tetangga artis masa dipotong. Petugas datang bu, jam 10. Siap-siap potong bu. Sementara uang cuma 500 lagi kemana? Sholat lah kita zuhur. Allahu Akbar. Langsung menghayal. Aku pinjam. Aku pegala. Kalau dipotong malu dong artis. Pegawai PLN. Malu betul. Disitulah bu, membuat salat kita nggak sah. Maksud saya bu. Tapi alhamdulillah di akhir sholat ada salawat. Itulah yang membuat sholat diterima. Hebatnya salawat. Alhamdulillah. Kalau kita kira bu, satu pun kita nggak diterima bu. Karena segitu kita tergeser bu. Ya tergeser sedikit, ingat. Kita sholat kan harus ingat Allah. Tergeser sedikit. Nih hari ini hari apa? Hari Sabtu. Besok Ahad. Masa apa ya? Bayam sudah sering. Kangkung sudah sering. Bosan. Ya bu ya. Menghayal kita. Karena hari libur. Weekend. Ya kan? Ini harus
suami betah Bu, jangan suami asik keluar terus ya. Kita menghayal Bu, jangankan ibu, saya juga menghayal. Tapi saya istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ditutup dengan salam. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bu, banyak-banyak besar zikir, beristighfar, bersalawat, doa ya banyak Bu. Kita sudah umur sudah 40 ke atas Bu. Sudah mulai ada WA Bu, gigi sudah patah Bu kan. Lambung masih oke Bu, lambung. Ginjal masih sempurna 2. Nah, ya, udah sudah mulai ada pabrik gula di badan. Itu namanya diabetes Bu. Pabrik gula namanya diabetes. WA itu sudah ada Bu. Buka jilbab di rumah, rambut udah pada putih semuanya Bu. Ibu kok pulang nih Bu, nampak semua kerut-kerut mukanya bukan? Sekarang didempul ya, didempul dulu ya. Nanti pulang, saya nanti doa itu biasanya Bu, ya, waduh ada suatu tempat Bu ya, tempat jual make up. Oh itu ramai pegawainya. Waktu doa langsung nangis semuanya, itu nampak semuanya Bu. Air mata hancur semuanya, lipstiknya hancur, semua hancur. Ya Bu, karena ya mudah-mudahan semua yang hadir, ya semua yang hadir insya Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ibu Cud, Ibu pimpinan, ya Pak, saya ini ayahanda yang hadir, Pak Endang ini jamaah rutin saya Bu. Kayak di peci beliau tuh ada jamaah Arafah, kami subuh itu keliling Bu. Jadi kok bisa Bu, Bang Hamdani juga Om PLN, kami kepingin suami-suami Ibu bergabung setiap ahad. Jangan mati di rumah Bu. Matinya di masjid. Karena orang yang hobinya ke masjid, insya Allah matinya di masjid. Ya hobinya sujud, matinya ketika sujud. Kata Imam Ghazali, mautun nas fi adatihi. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya Bu. Matinya manusia sesuai dengan hobinya. Ya hobinya berdakwah, Pak Endang berdakwah pakai video. Karena orang itu mati sesuai dengan hobinya Bu. Makanya Bu, yang suami kita Bu, kalau bisa hobinya hobi ibadah Bu. Jangan lagi hobi karaoke. Pak Endang dulu karaoke Bu, nggak ada lagi sekarang. Sudah dicabut kenikmatan karaoke. Ibu doa, ya Allah, cabut kenikmatan karaoke pada suamiku ya Allah. Banyak sekali suami sukses karena doa istri. Ada seorang sahabat saya Bu, dia pegawai Pertamina Bu, suka masuk diskotik di Medan. Pegawai di sini. Ya, tiba-tiba suami istrinya selalu berdoa di tengah malam. Ya Allah, angkut kenikmatan, angkat, cabut kenikmatan diskotik pada suamiku. Alhamdulillah diijabah doa istri. Sekarang suaminya di masjid selalu. Dia curhat sama saya. Ternyata di balik kesuksesan suami ada doa istri. Suami nggak mau ke masjid Bu, ya Allah, tancapkan di hati suamiku kesenangan sholat subuh berjamaah di masjid. Doa terus Bu, doa terus, jangan pernah putus. Apalagi doa mama untuk anak sangat doa mama untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umatnya. Doa papa untuk anak sangat mustajab. Doa istri untuk suami sangat mustajab. Doakan yang terbaik Bu. Sabar sebentar urus suami Bu ya. Sabar sebentar urus anak. Tahu Ibu kisah maling kundang? Apa hikmahnya Bu? Apa kesimpulannya? Anak Ibu tahu nggak di balik itu ada apa? Kurang sabarnya ibu mendidik anak. Kurang sabarnya ibu merawat anak. Belum apa-apa langsung dikutu. Jadilah batu teman. Betul Bu. Padahal surah Ali Imran sudah dikatakan surah Al-200. Ali Imran nanti buka yang terakhir. Al-Baqarah berapa surat? 286. Ali Imran 200 surat. Yang terakhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takut jangan dulu. Dari tadi kita tuflihun terus. Hai orang-orang beriman, isbir, bersabar sebentar hidup di dunia. Sabar untuk tidak maksiat, sabar untuk tidak menipu, sabar urus anak, sabar atas kedurhakaan anak. Doakan ya Allah, cabut kenikmatan durhaka pada anakku. Jangan sampai dia durhaka ya Allah. Kalau seandainya anak durhaka, belum sempat minta maaf kepada ayah ibu, lalu ayah ibunya meninggal, ini anak sampai mati tidak akan berkah hidupnya. Susah betul, banyak kejadian.
Nggak bohong saya. Doakan Bu, ya Allah, angkat cabut kenikmatan narkoba pada anakku ya Allah. Selamatkan anakku. Ibu mohon maaf Bu ya, saya bisa seperti ini Bu karena doa ayah saya, ibu saya. Ibu saya masih hidup, guru tajwid, guru ngaji, sudah 80 lebih. Nah, umur ayah. Ayah saya sudah meninggal. Ayah saya kebetulan imam di sini Bu, imam di Nesu. 32 tahun ayah di sini sudah meninggal. Semua itu cek, ternyata doa ayah ibu lah saya membuat seperti ini. Saya nggak hobi ceramah Bu, saya nggak kepingin zikir, nggak keren Bu. Saya menjadi pedagang biar kaya keren. Tapi takdir berkata lain. 2027 saya pulang dari Mekah, saya berubah. Semua karena doa ayah, ibu. Makanya berbaik sangkalah dengan anak, jangan buruk sangka. Doakan anak. Doakan anak. Kita punya cucu Bu, doakan. Walaupun sampai detik ini kita nggak ada ayat yang kita hafal Bu, doakan anak biar hafal Al-Quran. Ada salah seorang dari keturunan darah daging kita, ada satu orang dari keluarga kita yang bisa hafal 30 juz, doakan Bu. Keluarga besar kita berapa orang? Coba hitung, ada nggak yang hafal 30 juz? Dialah yang akan menyelamatkan kita Bu. Kalau kita dekat sama dia, kalau kita sering membantu dia, kalau kita sering memberi uang untuk dia, dia ingat ke kita. Dia nanti akan menolong. Ibu tahu nggak? Orang yang sudah meninggal sekarang tunggu apa Bu? Tunggu doa dari anak. Mereka tunggu doa sekarang. Buka surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal Muhammad ayat 19, buka nanti. Fa'lam, fa itu maka, kalau wa itu dan. Fa'lam, i'lam. Fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak Tuhan kecuali Allah. Wastaghfir lidzanbika, dan mohonlah Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwa saya tidak Tuhan kecuali Allah. Wastaghfir, wa istighfar. Bahasa Arab itu gampang Bu. Gampang bahasa Arab. Semua bahasa Indonesia diambil dicangkok dari bahasa Aceh loh. Bahasa Arab sih sikin, kursi bahasa Arab. Gampang bahasa Arab Bu, betul saya bilang. Coba saya artikan ya. Fa'lam, i'lam itu ketahuilah. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak Tuhan kecuali Allah. Wastaghfir, dan istighfar, dan mohonlah ampunan. Lidzanbika, zanbun satu dosa, zanbani dua dosa, zunubun dosa. Bahasa Arab lain dosa disebut dengan ithmun, ithmun. Kalau sin beda lagi, ismi icut, namaku icut kalau pakai pakai sin. Kalau pakai tha, ismun dosa. Wastaghfir lidzanbika, dan mohonlah ampunan atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa kaum muslimin. Udah paham di sini? Ini dalil boleh mendoakan orang lain. Hadis sahih Bukhari Muslim, waladun sholih yad'u lahu, waladun anak soleh, anak soleh, yad'u itu artinya bermohon, bermunajat, mengemis. Waladun sholih yad'u lahu, dia mempunyai anak yang soleh di dunia yang terus mendoakan ayah ibunya. Setiap kali kita beristighfar untuk ayah ibu yang sudah berada di alam kubur, farrufi'at darajat, Allah angkat satu derajat. Maka ayah ibu heran, ini dari siapa? Ini dari siapa? Ini dari siapa? Datang ke kuburan. Ini dari anakmu loh, yang kau ajarkan, yang kau bawa ke pesantren, yang kau antar ke masjid untuk pengajian. Ini anakmu loh, darah dagingmu, keturunanmu, yang kau doa menjadi anak yang soleh, sekarang udah jadi anak yang soleh. Selalu mendoakannya, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, setiap habis sholat didoakan oleh anaknya. Ya Allah, ampuni, maafkan dosa ayah ibuku, jangan disiksa, jangan diazab ayah ibuku. Terimalah amal ibadahnya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, ai raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surga. Izinkan hamba ya Allah kelak di akhirat bisa berjumpa kembali dengan ayah ibuku dalam surga bersama Nabi Muhammad. Doa di dunia. Makanya punya banyak zikir, istighfar, salawat, dan doa. Ini 3 Bu. Zikir sudah kita ya, istighfar udah, salawat udah, nanti terakhir tutup doa. Kalau ibu-ibu banyak tausiah Bu, nggak masuk Bu, banyak-banyak. Sikit saja.
Betul, kalau anak-anak di Unsia saya ada pembinaan karakter 6.000 orang, itu lama sedikit Bu tausiah. Ibu-ibu ini banyak kali memorinya sudah penuh Bu. Penuh memorinya. Maka alhamdulillah hari ini ibu bersilaturahmi. Ya, saya bahas singkat tentang silaturahmi. Dahsyatnya silaturahmi ini Bu. Jangan pernah putus silaturahmi Bu. Kita lahir butuh orang nggak? Mati, sakit, jangan sombong. Jangan sombong. Semua kita butuh orang. Ya, rumah bocor, butuh orang nggak? Ya, WC sumbat. Nah, jangan sombong Bu. Alaikum bil jamaah. Wajib atas kalian untuk berjamaah, bersatu bersama, bersilaturahim seperti ini Bu. Bu, nanti kalau di akhirat Bu, kita nggak langsung masuk surga Bu. Dikumpulin dulu sama orang-orang beriman, orang bertakwa, ahli ibadah, sama ibu-ibu yang solehah, dikumpulkan dulu sama orang-orang beriman bertakwa. Sudah berkumpul, langsung disorong ke surga. Masuknya berjamaah, rombongan Bu, rombongan. Nanti yang terakhir baru sendiri-sendiri. Jadi masuk surga itu nggak sendiri Bu, rombongan itu dikumpulkan orang-orang soleh beriman bertakwa ahli ibadah ahli zikir, kumpul langsung disorong ke dalam surga. Makanya di dunia ini bergaul dengan ustazah Bu, orang-orang baik. Jangan-jangan sama bandit Bu. Ya Bu ya, kalau bandit kita gaul Bu, capek kita Bu ya, pinjam kereta digadein, ada aja masalah ya Bu kan ya. Pergi ke rumah kita, HP kita hilang Bu, ada aja masalah. Makanya Bu ya, bergaul dengan orang-orang cari teman yang mengajak ke surga, cari teman yang mengajak bersilaturahim seperti ini Bu, cari teman yang mengajak berzikir, cari teman yang mengajak berisik, cari teman yang mengajak bersalah. Ini Bu, teman-teman gini Bu, jangan ditinggalkan Bu, jangan ditinggalkan Bu, seperti ini. Ciri-ciri orang beriman senang bersilaturahmi Bu. Ciri-ciri orang-orang hobi dia senang sekali bersilaturahim seperti ini. Dan bahagia Bu. Belum hari H tapi jauh-jauh hari dia sudah bahagia. Ya Allah, aku silaturahmi sama ibu silaturahmi. Ya Allah, udah lama gak Orang yang berhubung senang bersilaturahmi, panjang berkah. Panjang umur berkah, panjang umur berkah. Orang yang hobinya bersatu seperti ini, insya Allah mudah kaya Bu. Ibu jualan jilbab ya? Oh ya, nanti kami suruh semuanya ke toko ibu ya? Iya. Panjang umur. Saya mau jual rumah loh. Rumah nggak dipakai, banyak di rumah. Oh ya, situ mau beli Bu. Masuk uang. Ya Bu ya? Masuk. Jangan pernah putus silaturahmi Bu. Berpanjang silaturahmi, jangan sombong. Yang sudah Bu ya, tidak ada yang sempurna. Yang sudah lah dulu sombong, sekarang jangan lagi Bu ya, karena kita sudah dekat dengan kematian. Satu persatu kita akan meninggalkan dunia ini. Ini tahun 1447 ini, tadi kita sudah istighfar ya, sudah mengakui. Insya Allah Allah berikan perbaikan. Sisa umur yang Allah masih sisa. Dan ingat Bu, puncak silaturahmi seperti ini, tahu nggak puncaknya, klimaksnya? Tahu klimaks? Klimaks itu puncak. Puncak orang yang hobi bersilaturahmi seperti ini meninggal husnul khatimah. Jangan main Bu. Puncak. Bonus silaturahmi meninggal husnul khatimah. Dahsyatnya silaturahmi. Hujan-hujan berkah Bu. Ini Bu gara-gara istighfar kayak nanti buka surah Nuh Bu ya, mohon maaf ya. Nuh 10, 11, 12. Nah, di situ dikatakan fakultu astaghfirullaha binokana ghafara yusilus sama alaikum bidarara. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan banyak-banyak niscaya Allah turunkan musim hujan. Coba buka Bu. Buka surah Nuh 10. Artinya baca Bu. Sudah dapat Bu? Siapa yang dapat? Nuh 10, 11, 12. Nuh, ya, coba. Yang kuat Bu, yang kuat. Ya. Dibaca Bu. Doa mereka di dalamnya
ialah Subhanakallahumma, maksudnya Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, artinya salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Di bawahnya fakultu astagfirullahaladzim. Ya, fakultu astagfirullahaladzim. Surah Nuh 10, 11, 12. Nuh tuh kan? Ya. 10, coba yang 10-nya. Nah, coba Ibu, yang 10 tadi. Iya. Dan janjinya akan memberikan keberkahan. Iya. Iya. Iya, itu dia. 10 11. Makanya turun hujan, Bu. Kenapa? Bu, kalau kita doa, setiap lafaz zikir itu akan mendatangkan hidayah. Setiap lafaz zikir yang kalian ucapkan akan mendatangkan rahmat. Setiap lafaz zikir yang kalian ucapkan dari hati yang paling dalam akan mengangkat segala penyakit. Allah turunkan rahmatnya setiap lafaz zikir yang kita ucapkan tadi. Di antara kita ini ada di ijabah, Bu. Makanya doa berjamaah. Satu diterima, semua akan diterima. Kalau kita sendiri, Bu, belum tentu diterima. Mohon maaf ya, Bu ya. Lagi laki-laki buang air kecil aja nggak jelas, Bu. Masa buang air kecil berdiri pakai celana, tembak, kena lah sini. Mana musah sholat? Yang pergi-pergi jauh-jauh, Bu. Coba cek aja, Bu, suami Ibu. Kayak mana sholatnya, taharahnya gimana? Bagaimana doamu diterima, Bu? Ibu lihat kan buang air kecil suami, atau pergi kemana-mana, pakai celana ke dalam kamar mandi buang, pap kena celana. Gimana mau diterima percikannya, Bu? Itulah yang membuat azab siksa kubur gara-gara tidak benar buang air kecil. Kok saya mohon maaf, Bu ya, sekali siap ke kamar mandi biasanya saya harus buka semua, Bu, supaya bersih. Agak lama saya, Bu, makanya istri saya merepet kadang-kadang sekali-sekali. Lama kali habis air, kadang-kadang yang habiskin air saya, Bu. Mohon maaf, Bu, memang saya memang gitu, sudah kalau nggak bersih agak-agak tasyakka, ragu saya, Bu. Ragu, capek mau sholat nggak terima, Bu. Ragu. Jadi yakin saya tohara, saya selesai. Udah paham ya? Ini hujan alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senang bersilaturahim seperti ini bukan mudah rezeki, Bu. Karena puncak rezeki sama dengan puncak silaturahmi. Puncak rizki di muka bumi ini bukan banyak mobil, bukan banyak harta, bukan banyak kebun, tapi puncak rizki di muka bumi ini meninggal, husnul khotimah. Sementara bencana yang paling besar di muka bumi ini apa, Bu? Gempa, tsunami? Bukan. Bencana yang paling besar di muka bumi ini adalah meninggal su'ul khotimah. Lagi berzina meninggal, nauzubillah. Lagi mabuk meninggal. Makanya, Bu, kita umur sudah 40 ya, carilah kebiasaan baik. Jangan lama-lama dalam kebiasaan buruk, Bu. Yang masih hobi karaoke jangan malam-mali, sebentar aja, hanya satu malam udah. Cari lagi, Bu, amal ibadah yang baik. Karena kita akan mati di situ nanti. Itu kata Imam Ghazali, mautun nas fi adatihim, matinya manusia sesuai hobi kebiasaannya. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawazir, rajulun mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya juga. Ada 2 orang bilang begitu. Maka itu mari cari kebiasaan baik. Silaturahmi ini kebiasaan baik. Apalagi sini ada zikir, ya, usahakan zikir. Kemudian istighfar, salawat, tausiah, lalu tutup dengan doa. Semuanya include. Ya. Maka itu Bunda, perpanjangkan silaturahmi. Mudah-mudahan kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Doakan Bunda suami, doakan anak, banyak-banyak berdoa, berbaik sangka. Ana idza dzanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Fa idza dzanni 'abdi bi khair falahu khair, apabila hambaku berprasangka baik maka semua akan baik-baik saja. Fala tazunnu illa bi khair, janganlah kalian berprasangka macam-macam kepada Allah kecuali dengan bukan khotimah, husnuzon. Kalau khotimah meninggal, so khotimah husnuzon, baik sangka. Makanya Ibu, marilah kita, Bu, siapa teman kita yang sakit kita kunjungi, Bu. Tapi jangan lupa doa, Bu. Yang sakit datangin, jangan lupa doa. Apa doanya, Bu? Banyak di antara kita, kami pulang dulu ya, ayah doakan saya biar cepat sembuh. Iya, saya doakan. Sampai sekarang nggak diangkat tangannya doain.
Makanya usahakan Bu, kalau ketika mau melihat orang sakit Bu, Ibu doakan, bawa satu ustadz siapa kayak bisa. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia Bu, bahasa Arab dulu, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Kalau bisa Asmaul Husna dulu dibuka Bu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah kepada Allah dengan terlebih dahulu sebut-sebut dulu asmaul husna. Contoh, ya Fatah, ya Afun, ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfir dzunubana. Duhai Allah yang Maha Pemaaf lagi Maha memaafkan, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami. Ya Tawwab, asmaul husna. Yang Maha penerima taubat, terimalah taubat kami ya Allah. Jadi kalau mau berdoa dengan asmaul husna, zikir disertai dengan doa, afdalu ma utiya ilaihi sabil, lebih cepat diterima ketimbang doa langsung Bu. Saya ulangi lagi ya, zikir kemudian doa, istighfar dulu ya. Sebelum kita menghadap kepada Sang Maha Suci, sucikanlah diri kita dengan mengaku dosa, dengan melafazkan astaghfirullah rabbal bara, ya astaghfirullah minal khata. Tapi dengan catatan, antum muqinuna bi ijabah. Kalian harus pede, harus percaya diri, harus yakin doa ijabah. Jangan main-main Bu. Lagi doa main-main, gimana mau diterima? Harus pede, harus percaya diri, harus yakin doa kita diijabah. Maka itu mari Bunda, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya Allah dengan izin Allah 1447 sekarang kita sudah berada di dalamnya. Mudah-mudahan diberkahi sisa umur kita, diberkahi anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan insya Allah Bunda kita tetap istiqomah terus bersilaturahim seperti ini. Jangan goyang, jangan gentar, jangan latah, jangan ikutan. Kita ajak teman-teman kita yang terjebak dengan dunia, tugas kita hanya berdakwah melalui apa Bu? HP, WA. Hari ini arisan, ada zikir, istighfar, salawat, tausiah dan doa. Include ada 5. Ibu dakwah Bu, tujuan hidup ada 5 Bu. Yang paling baik adalah Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua yang hadir sebagai dai Allah, dakwah, hanya mengajak ke jalan Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Masalah hidayah di tangan Allah. Kewajiban kita berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak wajib mengharapkan kebaikan kepada orang yang kita buat. Ya Bunda, tugas kita hanya mengingatkan, mengajak. Ya Bu ya, pakai HP itu mengajak Bu. Mengajak tidak hanya sekali Bu, terus sampai mati Bu. Anak kita suruh ke masjid nak, subuh tiap hari bangunin, nggak pernah pergi Bu. 5 tahun kita berdakwah, nak ke masjid, nggak pergi juga. Tak kala ibunya meninggal, disitulah banyak yang dapat hidayah Bu. Tak kala mama sudah meninggal, tidak ada yang membangunkan dia menangis, langsung dia mendapat hidayah. Disitulah dia berubah. Jadi tujuan hidup terbaik di muka bumi ini adalah surah Al-Fusilat ayat 33. Tujuan hidup terbaik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua yang hadir sebagai dakwah. Dakwah nggak mesti hafal Quran Bu, nggak mesti hafal hadis, nggak mesti masuk pesantren, nggak mesti menjadi ustazah, nggak perlu. HP yang digunakan Bu, dakwah pagi Bu. Sharekan dakwah-dakwah yang baik sama teman-teman yang belum dapat hidayah. Tapi jangan lupa Bu, dibaca Al-Fatihah dulu Bu. Nah, kalau ada teman kita Bu belum dapat hidayah, Ibu pulang jauh-jauh dari Medan atau dari Mekah, itu bawa oleh-oleh Bu. Oleh-oleh itu makanan. Sebelum makanan itu diberikan, didoakan dulu makanan itu Bu. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Fatihah, mudah-mudahan temanku bisa berubah, dia mau gabung, mau ke masjid, mau dia bersilaturahmi. Al-Fatihah, bacakan Bu. Kasih Bu. Kasih, jangan bilang sama dia. Ini untuk anak lebih afdol. Anak kita yang kena narkoba Bu, tolong Bu angkat tangan, ya Allah, cabut seluruh kenikmatan narkoba pada anak cucu keturunanku ya Allah. Kita nggak tahu Bu, anak kita kena atau tidak, karena anak kita terjebak Bu. Orang sudah terjebak, itu sayang Bu anak. Tugas kita hanya berdoa.
Ladul qadar ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari hamba yang soleh. Tugas kita hanya mengajak Bu, teman-teman kita. Maka ini termasuk rame nih ya, 50 orang Bu ya semuanya ya. Insya Allah Bu. Berapa? Iya, nggak apa-apa. Mungkin yang sakit kita doakan sembuh ya Bu ya. Ini termasuk rame Bu, alhamdulillah. Termasuk segar semuanya ya, sehat walafiat. Ya, Allahu Akbar. Sudah jam 4 lewat Bu, karena itu jamnya telat. Mari Bu, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan wajah ayah ibu, bayangkan wajah suami kita. Mudah-mudahan yang suaminya yang sudah berada di alam kubur, mudah-mudahan kelak di akhirat bisa berjumpa kembali dengan bunda, bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kita dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Al-Quran, bermohonlah, bermunajatlah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Tapi ingat hambaku, engkau harus yakin doa diijabah. Iza amilta ma urid a'taituka ma turid, dalam hadis qudsi. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, kalau seandainya engkau hambaku, penuhi dulu perintahku, laksanakan seluruh perintah-perintahku, jauhi laranganku, insya Allah a'taituka ma turid, maka segala hajat, keinginan, cita-citamu akan kukabulkan. Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Anta Rahmanur Rahim ya Rahman. Anta Rahmanur Rahim ya Rahim. Anta Rahmanur Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Anta Rahmanur Rahim ya Rabbal Alamin. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati, kasihanilah semua yang hadir dengan ampunanmu ya Allah. Rahmati, kasihanilah ayah ibu kami dengan ampunanmu juga ya Allah. Rahmati, kasihanilah keluarga besar kami. Kucurkanlah, hujanilah rumah tangga kami, rumah tangga ayah ibu kami, wabil khusus rumah tangga anak-anak cucu-cucu kami, sehingga rumah tangga kami, ayah ibu dan anak cucu kami menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Berikanlah cucu kami cucu yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak cucu kami generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon berikan kepada kami anak cucu yang bisa menghafal Al-Quran ya Allah. Walaupun kami sekarang ini tidak ada ayat yang kami hafal, hanya sedikit ya Allah. Kami ingin darah daging kami, keturunan kami, generasi kami nanti ya Allah, ada yang menghafal 30 juz ya Allah. Mohon ya Allah, bantu mereka agar mudah mereka menghafal Al-Quran ya Allah. Al-Malikul Qudusus Salam, ya salam, salimna ya Allah. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang menadahkan tangan ke atas ini ya Allah. Selamatkan kami dan sekeluarga dari musibah, bencana, malapetaka ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga dari segala bentuk penyakit jasmani rohani kami. Selamatkan ayah ibu kami di alam kuburnya dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan ayah ibu kami, suami istri kami dari azab kubur ya Allah. Selamatkan anak cucu kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Selamatkan darah daging kami, keturunan kami dari tipu daya dunia ini ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga dari hawa nafsu kami yang terus membara ya Allah. Mohon ya Allah, kami yang masih hidup nanti, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Tak kala kami wafat nanti, selamatkan kami dari alam kubur ya Allah. Selamatkan kami sekeluarga dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ridhamu dan surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami tidak sanggup dalam api neraka-Mu ya Allah.
Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khabidul Rafi', Al-Mu'izzul Muzillus Sami'un Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Aliyul Azim, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidhul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'iyal Mujib. Istajib doa ana ya Allah. Yal Mujib, istajib doa hazihil jamaah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwabi ni'ama wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalajikal karim wa azimin sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, tancapkan di hati kami kesenangan bersalawat ya Allah. Mudahkan lisan kami selalu bersalawat, berzikir, beristighfar dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Wafatkan kami dalam keadaan berzikir ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami, ringankan suami, istri, anak, cucu kami, ringankan ayah ibu kami dalam menghadapi hebatnya, dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Sakaratul maut ya Allah. Ringankan kami dan sekeluarga dalam menghadapi setiap musibah, bencana, malapetaka, penyakit yang menimpa diri kami dan keluarga kami. Tancapkan di hati kami dan keluarga keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan husnuzon, baik sangka atas musibah, bencana, penyakit yang menimpa diri kami dan keluarga kami ya Allah. Beri kepada kami al-lutfu. Al-lutfu adalah kecerdasan, menangkap bahasa hikmah, bahasa peringatan di balik musibah, bencana, penyakit yang menimpa diri kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Jangan uji kami dan keluarga di luar batas kemampuan kami. Jadikanlah anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Mohon ya Rahman, mungkin di antara kami ada masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Mungkin di antara kami ada penyakit, angkat penyakit kami ya Rahman, agar kami bisa berbakti yang terbaik untuk-Mu dan kepada suami tercinta kami ya Allah. Berikanlah kesabaran di hati kami untuk terus mengurus suami yang sedang sakit ya Allah, mengurus anak-anak kami dan cucu kami ya Allah. Mohon beri kami kekuatan ya Allah, semangat untuk beribadah, mengajak keluarga kami ke jalan-Mu ya Allah. Mungkin di antara kami ada utang piutang, lunasi utang kami sebelum ajal menjemput kami. Jangan Kau cabut nyawa suami kami sebelum hutangnya lunas ya Allah. Jangan Kau panggil kami sebelum urusan dunia selesai ya Allah. Satukanlah jamaah PLN kami ini ya Allah. Kami bersatu di dunia untuk berdakwah seperti ini, tapi kelak di akhirat satukan kami dalam surga-Mu seperti ini ya Allah. Karena di dunia kami selalu berzikir, di dunia kami selalu beristighfar, di dunia kami selalu bersama bersalawat ya Allah, selalu bersama berkumpul mendengar tausiah. Kami tidak mau berpisah kelak di akhirat dalam surga-Mu seperti ini ya Allah. Karena kami datang, karena kami saling cinta di antara kami ya Allah. Tancapkan cinta di antara kami ya Allah. Setelah ini tidak ada dusta di antara kami ya Rahman. Angkat, cabut seluruh sifat-sifat buruk, hasad, dengki, ria, sub'ah, ujub, pelit, pendendam, khianat, munafik. Mohon diangkat di tahun 1447 ini ya Allah. Agar di tahun ini hidup kami semakin tenang ya Allah, bahagia, damai ya Allah. Kemana-mana kami tenang ya Allah. Mohon ya Allah, bimbing terus kami ke jalan-Mu ya Allah. Mungkin di antara kami ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, apapun penyakit jasmani rohani, mohon diangkat setelah ini ya Allah. Agar kami bisa semangat lagi beribadah, semangat lagi bersilaturahim, semangat lagi mengurus suami dan anak-anak kami ya Allah. Mohon ya Allah, jangan Kau panggil kami sebelum kami benar-benar siap untuk menghadap-Mu ya Allah. Wafatkan semua kami dalam keadaan sujud ya Allah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan taat ya Allah, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beristighfar, dalam keadaan bersalaturahmi, dalam keadaan bersalawat ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim,
Ya mujibas sa'ilin, berikanlah kepada kami, suami dan keluarga anak kami, rizki yang banyak ya Allah, tapi harus halal, thayyib dan berkah. Jangan berikan kepada anak cucu kami, jangan berikan kepada suami kami dan kami harta yang haram ya Allah. Karena harta yang haram yang kami bawa pulang ke rumah, kami berikan kepada istri, suami, anak-anak kami akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka dan penyakit. Sebagaimana kau berfirman dalam surah Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum zikrtum bal antum kaum musifun. Kemalangan terjadi musibah, bencana, malapetaka, penyakit, semua akibat dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Maka itu pada kesempatan ini kami datang, kami mengakui seluruh dosa-dosa itu dan kami janji untuk tidak mengulangi lagi. Tapi tolong bantu kami cabut, angkat seluruh kenikmatan-kenikmatan haram yang ada pada tubuh kami, tubuh suami, istri, anak-anak kami. Tancapkan pada tubuh kami, tubuh suami, istri, anak, cucu kami, kenikmatan yang halal-halal ya Allah, sehingga kami senang dengan yang halal-halal. Wa in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu, jika seandainya rezeki kami ada di langit, turunkanlah di tahun 1447 Hijriah. Wa in kana rizquna fil ardi fa'aghrizu, jika seandainya rezeki kami ada di penduduk bumi, keluarkanlah setelah ini ya Allah. Wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, jika seandainya rezeki kami jauh di sana, dekatkanlah ya Allah. Wa in kana qalilan fakasirhu, jika seandainya rezeki kami sedikit, perbanyakkanlah rezeki kami ya Allah. Terima kasih atas nikmat-nikmat yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Jantung kami masih normal, ginjal masih lengkap ya Allah. Terima kasih banyak segala nikmat yang kau berikan semenjak lahir sampai sekarang. Jangan sampai kami menjadi orang yang kufur nikmat ya Allah. Kabulkan hajat, cita-cita kami sebelum ajal menjemput kami. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaik, salawatullah alaik. Allahu Akbar lillahil hamd. Bunda, kalau kita pertama zikir itu memang tidak khusyuk, nanti lama-lama akan khusyuk. Bagaimana zikir supaya khusyuk, Bu? Bayangkan sakaratul maut, bayangkan wajah ayah ibu kita yang sudah tidak ada lagi, bayangkan ketika sakaratul maut suami kita, ya, bayangkan penyakit-penyakit kita. Itu caranya supaya pertama memang tidak khusyuk, Bu. Nanti terakhir akan khusyuk. Saya begitu juga, Bu. Makanya ketika saya berzikir, Bu, tangan saya kadang-kadang naik sendiri, Bu. Itu sudah khusyuk sendiri saya. Makanya saya nggak lihat kiri kanan lagi, Bu, kalau sudah zikir. Sudah nggak open lagi, Bu. Karena sudah biasa, Bu. Jadi sudah khusyuk, sudah tenang, Bu. Hati pun tenang, tidur pun nanti, Bu, tenang, Bu. Enak kali, Bu. Tenang hati kita, Bu. Ala bizikrillah tasma'innal qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, dengan berzikir, maka jantung, lambung, usus, darah semuanya normal. Yang tadinya darahnya tinggi akan turun. Yang tadinya jantungnya dak-dik-duk-der, dengan zikir stabil. Stabil. Coba tes, Bu. Enak kali, Bu, kalau sudah berzikir. Mudah-mudahan Ibu, kita ajak suami kita, anak-anak kita untuk berjamaah di masjid. Nanti bisa di WA sama Pak Endang ya. Setiap Ahad subuh, Bu. Senin sampai Sabtu, Bu, di masjid masing-masing. Ahad sama Pak Endang nanti kita keliling
banyak orang PLN ya, suami. Kalau istri nggak dianjurkan ke masjid ya, itu khusus suami. Kalau mau ikut sama suami atau bawaan anak, biar jangan menimbulkan fitnah. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena tadi sudah suara azan Bunda. Insya Allah kelak nanti Bunda kita akan berjumpa kembali. Tetap Bunda terus zikir, istighfar, salawat, tausiah dan doa harus all in, include, sehingga semuanya dapat. Semuanya dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sama-sama kita dengarkan bersama zikir, tausiah dan zikir doa yang telah sampaikan oleh Ustaz Allah, karena menyentuh hati kami. Ustaz, kami mohon maaf ini menangis, tidak bisa tertahan hati perasaan yang ada dosa kesalahan yang sama ini sama teman dan sahabat, maka kita bersilaturahmi di hadapan untuk selesai bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi dari kesempatan sama Ustaz yang besar. Semalam saya nelpon jam 11 pastinya karena ini malam kemarin malam kemarin alhamdulillah Pak Ustaz menerima undangan kita undang untuk syahid pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Kami dari ibu-ibu Kesunan EI Calon PLN mohon maaf atas segala kekurangan dan lebih yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpisah dengan Pak Ustaz, mari kita berfoto bersama. Terima kasih.